Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman kelas 1 yang Pak Faik cintai karena Allah. Ketemu lagi dengan Pak Faik di hari Senin ini, dan alhamdulillah di hari ini kita bisa kembali lagi bertemu ya, dan juga bisa kembali lagi mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah taala ya. Oke. Tentunya di hari Senin adalah jadwal Pak Faik mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih tentang rukun iman di buku cetak kalian. Sekarang kita berada di halaman 3. Bisa kalian lihat bukunya ya. Bisa kalian lihat bukunya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pentingnya iman, teman-teman ya. Kita membahas tentang pentingnya iman kepada Allah ya. Setelah kemarin kita mengetahui cara kita, bagaimana kita beriman, bagaimana kita bisa mengimani Allah. Sekarang kita akan belajar tentang pentingnya iman ya. Jadi bukan hanya sekedar kita hanya tahu tentang Allah, tapi kita juga harus tahu tentang bahwa mengetahui Allah itu ada pentingnya ya teman-teman semua ya, ada tujuannya. Bisa kita lihat di bukunya ya. Teman-teman perhatikan semua ya. Oke, perhatikanlah anggota tubuh kita teman-teman. Lihat ya tubuh kita ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba teman-teman perhatikan semua ya. Semua diciptakan dengan sempurna ya. Semuanya diciptakan dengan sempurna. Alhamdulillah, ada matanya 2, rambutnya banyak ya kan. Baik teman-teman akhwat ya, masya Allah rambutnya panjang ya. Ya. Kemudian teman-teman yang lainnya, teman-teman yang ikhwan, masya Allah kakinya ya ada 2, sama teman-teman akhwat juga kakinya 2. Ya. Kemudian giginya rapi ya. Kemudian ada ya badannya bagus ya, masih bisa makan, masih bisa bernapas, masih bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kita diciptakan dengan sempurna oleh Allah ya. Allah yang menciptakannya teman-teman semua ya. Kita semua ini dari ujung rambut sampai kaki, ingat yang menciptakan adalah Allah teman-teman semua. Walaupun kita lahir dari perut ibunda kita, dari perut umi kita ya, namun tetap yang mengizinkan kita lahir di dunia adalah Allah Ta'ala. Yang menciptakannya di dalam perut ibu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pula yang menciptakan ya dunia dan isinya ya, dunia dan seluruh isinya, seperti yang kemarin Pak Faik kasih tahu ya. Allah menciptakan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya, semuanya Allah yang menciptakannya dan isi-isinya juga ya. Karena itu kita wajib beriman kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita dan menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi ini ya. Masya Allah. Keimanan ditunjukkan dengan syahadatain. Apa tuh Pak syahadatain ya? Syahadatain ya disebut juga dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat artinya bersaksi dan mengakui ya. Bersaksi bahwa Allah ada sebagai Tuhan kita, dan juga mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Apa kalimatnya teman-teman semua? Kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baik, ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ya. Aku bersaksi ya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah ya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah ya, atau Rasulullah ya. Oke, itu adalah syahadatain ya. 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi dan mengakui. Bersaksi mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah ya. Kemudian orang yang beriman disebut sebagai mukmin ya. Orang mukmin itu akan bahagia di dunia dan di akhirat teman-teman semua. Kenapa? Karena orang yang mukmin dia adalah orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, mengakui agama Islam ya, orang-orang Islam. Dan orang-orang Islam adalah orang-orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Ta'ala berfirman, innad dina innallahil Islam teman-teman ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah akui hanya Islam ya. Jadi agama hanya Islam teman-teman ya.
hanya Islam. Selain itu bukan agama. Ya, selain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu adalah tentang pentingnya iman. Kemudian kita balik teman-teman ke halaman berikutnya. Halaman 4, teman-teman bisa di halaman 4 ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah disebut orang-orang kafir, teman-teman. Ya, orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak mengibadahi Allah ya. Nah, orang-orang kafir itu akan merugi di dunia dan di akhirat, teman-teman semua ya. Nah, mereka tidak diberikan kebahagiaan sebagaimana orang-orang muslim diberikan kebahagiaan ya. Orang-orang kafir itu ya, ketika di dunia dia akan sengsara, teman-teman ya. Ketika di akhirat pun juga begitu ya. Walaupun Allah berikan dia kekayaan di dunia, tapi dia tidak akan pernah merasa tenang. Beda dengan orang muslim, ketika dia diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia, dia akan tenang. Walaupun Allah beri ujian dia di dunia, dia pun juga tetap akan tenang ya. Nah, itulah kehebatan orang muslim, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada tentang rukun imannya. Nah, ini yang paling penting teman-teman semua ya, rukun imannya. Beriman kita harus sungguh-sungguh, teman-teman semua, tidak boleh ragu. Kita tidak boleh ragu, kita nggak boleh ragu lagi bahwa Allah itu nggak ada. Nggak boleh. Kita harus yakin. Setelah belajaran ini kalian harus yakin bahwa Allah Ta'ala itu ada ya. Dan kita harus juga bersaksi bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan kita ya. Karena kita harus meyakini 6 rukun iman ya. Kita harus yakin 6 rukun iman. Ini adalah iman yang harus kita akui, teman-teman ya. Ada 6. Jumlahnya ada 6. Bisa teman-teman lihat di buku ya. Coba saya kasih tahu ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jalla ya. Tuhan pemilik segala sesuatu ya. Kemudian kita harus beriman kepada para malaikat ya. Beriman kepada malaikat, meyakini bahwa para malaikat itu ada ya. Bukan disembah ya, malaikat bukan disembah, tapi kita harus cukup meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat ada yang mencatat di kanan kiri kita ya. Ada juga yang membawa wahyu dari langit ke bumi, ada malaikat yang mencabut nyawa ya, ada malaikat yang menanya di alam kubur ya. Kemudian ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat penjaga surga, malaikat-malaikat yang membawa arsy ya. Malaikat-malaikat yang berada di langit dan di bumi yang mereka senantiasa ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Ada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4, teman-teman ya. Ada kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kitab Zabur, Taurat dan Injil ya tidak perlu lagi kita pakai ya, teman-teman ya. Tidak perlu lagi kita pakai. Kita cukup memakai ya kitab Al-Quran ya, Al-Quran karena Al-Quran adalah pelengkap kitab-kitab yang tadi tuh ya. Kitab Zabur, Taurat, Injil itu tiga-tiganya belum lengkap, teman-teman ya. Belum lengkap. Makanya Allah lengkapin dengan Al-Quran. Jadi cukup kita pegang Al-Quran aja, ya kan? Ngapain kita ambil yang lain yang belum lengkap? Kita ambil aja yang lengkap, ya nggak, teman-teman? Kemudian iman kepada para rasul, para nabi dan rasul, ya. Buat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya. Semua nabi dan rasul kita harus imani, ya. Yang mungkin kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul, namun ya nabi itu jumlahnya banyak, teman-teman, ada ribuan ya. Tapi semuanya harus kita imani, harus kita imani. Dan yang paling banget kita harus imani adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah hebatnya agama Islam. Kita mengimani semua nabi ya, tidak seperti orang-orang Yahudi yang hanya mengimani Nabi Musa aja, semua nabi nggak diimani. Atau kaum Nasrani yang hanya mengimani Nabi Isa aja, semua nabi nggak diimanin ya. Tapi kita orang Islam, kita mengimani Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, ya, Ismail, Idris, ya, semuanya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ayub, ya, Zakaria, Yahya, Isa, ya, Nabi Zulkarnain, ya, dan nabi-nabi yang lainnya semua kita imani, teman-teman, ya. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita harus yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi, teman-teman semua.
Tidaklah diutus para nabi dan rasul kecuali mereka semua menyampaikan bahwa akan terjadi hari kiamat, teman-teman. Ya. Semua nabi dan rasul yang Allah utus semuanya menyampaikan tentang akan terjadinya hari kiamat, teman-teman. Jadi kita harus meyakininya, ya, harus meyakini bahwa hari kiamat akan terjadi, ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kita beriman kepada qada dan qadar, yaitu kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Baik itu takdirnya yang baik atau takdirnya yang tidak baik, teman-teman, ya. Misalnya kita sekarang diberikan takdir bisa belajar ya bersama Pak Faik, bisa belajar di SD Syafi'i walaupun online, ya. Itu ada takdir yang baik. Kemudian qadarullah juga nih, sekarang kita sedang diberikan bencana berupa virus Covid, ya, virus corona yang membuat kita akhirnya cuma bisa di rumah, ya. Bahkan ada saudara-saudara kita yang kena akhirnya sakit. Ada juga yang meninggal, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Maka itu takdir yang tidak baik, teman-teman. Tapi kita harus terima, ya. Kita harus yakin, ya. Bagi takdir ini kita bisa melihatnya, teman-teman, ya. Bisa merasakannya. Oh, kita sedang diberikan takdir yang baik nih sama Allah, ya. Oh, kita sedang diberikan takdir yang kurang baik nih sama Allah. Ya, kita bisa merasakannya. Maka kita harus beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang tidak baik tersebut. Oke, itu semua pelajaran dari Pak Faik hari ini. Teman-teman semua silakan teman-teman kerjakan evaluasinya di halaman 5 dan di halaman 6, ya, teman-teman semua. Di halaman 5, di halaman 6, ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan, ya, dengan mengisi kotak-kotak yang ada di bawahnya. Kemudian tuliskan rukun-rukun iman berdasarkan urutannya. Nah, ini teman-teman harus hafal, ya. Nanti ketika di ujian Pak Faik tanya 6 rukun iman, teman-teman harus hafal semuanya. Dan juga yang terakhir, kalian cari, ya, di kotak-kotak ini, ya, yang menunjukkan, ya, ciptaan Allah, ya, 5 ciptaan Allah dan 5 buatan manusia, ya, 5 ciptaan Allah dan 5 buatan manusia, ya. Kalian tulis, ya, kalian lingkari atau kalian tarik garis, ya, seperti contoh yang ada di halaman 6, ya. Itu tugasnya, ya, halaman 5 dan halaman 6. Barakallahu fik, teman-teman semua. Jazakumullah khair. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.